51 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sekali lagi, Mazmur 51 ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah pengakuan dosa oleh Daud karena perzinahan yang dilakukannya terhadap Batseba dengan terlebih dahulu menyingkirkan Uria. Perzinahan inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya dalam Mazmur ini Daud memohon belas kasihan Tuhan bagi dia. Karena teguran Nabi Nathan, Daud telah sadar bahwa dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar di hadapan Tuhan Allah. Daud sadar bahwa dia memang bersalah kepada Uria, sebab telah mengambil Batseba menjadi istrinya. Tetapi Daud lebih bersalah kepada Tuhan Allah, sebab telah melakukan yang tidak pantas di mata Tuhan. Daud melakukan perzinahan. Tuhanlah yang dilawan oleh Daud ketika dia dengan sengaja untuk berbuat dosa. Daud sebenarnya rela menerima hukuman dari Tuhan atas perbuatannya. Karena itu sekarang Daud memohon supaya Tuhan membasuh dia. Daud memohon kepada Tuhan supaya hatinya ditahirkan dan batinnya diperbaharui oleh Tuhan. Daud memohon supaya Tuhan Allah tidak mengambil rohnya daripada dirinya. Daud memohon agar Tuhan Allah jangan menolak dia menjadi seperti yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Saul. Daud memohon supaya Allah melepaskan dia dari hutang darah atas yang dilakukannya kepada Uria. Daud percaya bahwa Tuhan akan menghapuskan dosanya jika ia datang kepada Tuhan Allah dengan hati yang hancur. Daud pun berjanji akan mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang untuk membawa setiap orang ke dalam pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari pertobatan Daud? Mengakui dosa. Jadi bagi siapapun dari kita sekarang yang telah melakukan dosa yang berat atau dosa apapun itu, tetapi harus datang berulang-ulang melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan Allah. Tidak hanya bersalah dalam hal perzinahan, pembunuhan, atau kejahatan besar lainnya, tetapi dengan berdoa seperti pemazmur di sini, kita memohon pengampunan Tuhan untuk kesalahan dan dosa-dosa yang lain. Apabila kita memohon pengampunan Tuhan dengan sikap hati yang tulus, dalam bahasa Batak dikatakan mangido hasesaan di dosa di bagasan roha nama gopu, maka kita akan memperoleh anugerah pengampunan Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh berdoa memohon pengampunan atas dosanya, maka Daud pun menerima pengampunan dari Tuhan. Kita melihat dalam ayat ini bahwa Daud mencurahkan isi hatinya melalui Mazmur ini agar pertobatannya juga diketahui oleh orang banyak yang membaca Mazmur ini. Dari sini kita lihat bahwa siapapun dia, jika sungguh-sungguh mau bertobat dari dosanya, maka ia tidak akan malu mengakui dosa-dosanya. Dia tidak akan malu di hadapan siapapun untuk menunjukkan pertobatannya. Dosa membuat kita cemar. Dosa akan menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dosa akan membuat kita merasa tidak aman. Dosa membuat kita merasa tidak nyaman dengan apapun dan juga dengan diri kita sendiri. Tetapi ketika Allah mengampuni kita, ketika Allah membersihkan kita dari dosa-dosa pelanggaran kita, kita akan menjadi nyaman. Kita akan menjadi aman, bahkan dengan diri kita sendiri.
dan kita juga akan bebas menghampiri Tuhan Allah. Karena itu tidak ada seorang pun dari antara kita yang bebas dari dosa. Karena itu pemazmur ini mengajak kita untuk setiap hari datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Jangan seorang pun yang membenarkan dirinya bahwa dia tidak berdosa, sebab semua orang telah berdosa seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Rom. Karena itu siapa yang mengakui dosa secara terperinci, ia akan memperoleh kelegaan. Seperti Daud, dia memperoleh pengampunan dari Tuhan karena memiliki hati yang tulus dan jujur mengakui dosa-dosanya. Daud mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan seluruh umat membaca nats ini. Seluruh umat mengetahuinya. Tanpa rasa takut dipermalukan oleh manusia, Daud memaparkannya di sini. Dan keberanian ini akan muncul bagi siapapun ketika Tuhan sudah memberikan pemulihan dan pengurapan baru bagi setiap orang yang datang kepadanya untuk memohon pengampunan dosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini yang sudah mengingatkan kami untuk tidak ragu-ragu datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Kami juga tidak benar. Karena itu Bapa, atas segala dosa dan pelanggaran kami memohon dengan tulus kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kami, supaya Tuhan memperbaharui kami, Tuhan mentahirkan kami, supaya kami memperoleh kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah menerima pengampunan dosa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Tetap semangat. Lanjutkan aktivitasmu hari ini di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.